Oke, ketemu lagi dengan saya kali ini di Kimia Dasar 2. Dan untuk Kimia Dasar 2 ini, topik pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai sifat fisik larutan. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa itu definisi dari larutan. Ya, bahasa Inggrisnya adalah solution. Ya. Solution, maksudnya bukan solusi dari permasalahan ya, tapi solution dalam artian larutan. Nah, definisi dari larutan ini sebenarnya sederhana. Larutan itu adalah suatu campuran yang memiliki dua komponen, yakni komponen pelarut atau solvent ya bahasa Inggrisnya, dan zat terlarut atau solut ya. Zat terlarut atau solut seperti ini. Jadi misalkan kita punya air itu air murni, itu bukan larutan. Ke dalam air kita larutkan suatu garam, misalkan NaCl, maka NaCl bertindak sebagai zat terlarut dan air bertindak sebagai pelarut. Maka kita akan punya larutan garam atau larutan NaCl. Ya, kalau tidak ada dua komponen ini, tidak akan terbentuk yang namanya larutan atau solution. Nah, di Kimia Dasar 1 kita sudah sempat belajar mengenai termokimia dan juga termodinamika. Di mana dalam peristiwa kimia itu pasti terjadi transfer energi antar sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Nah, begitu pula dengan proses pembentukan larutan ini ya, atau kita sebut sebagai proses pelarutan ya. Seperti apa? Jadi kalau kita bedah lebih lanjut, misalkan kita berbicara mengenai larutan yang pelarutnya adalah air atau aqueous solution ya, aqueous solution. Oke. Maka pelarutnya pasti selalu air. Namun zat terlarutnya bisa berbeda-beda. Ada yang zat terlarutnya berasal dari fasa padat seperti tadi NaCl. Ada zat terlarutnya yang berasal dari fasa liquid. Misalkan kalau kita bikin larutan etanol atau larutan alkohol, itu pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah etanol ya, atau alkohol secara umum. Kemudian bisa juga zat terlarutnya adalah gas. Contohnya apa? Oksigen, O2. O2 itu bisa larut juga dalam air yang kita sebut sebagai dissolved O2 ya, atau dissolved oksigen. Apalagi CO2. CO2 juga bisa terlarut dalam air, nanti dia akan membentuk asam karbonat. Jadi H2O tambah CO2 nanti menjadi asam karbonat. Jadi CO2 terlarut dalam air sebagai asam karbonat, kita bisa bilang seperti itu. Nah, sekarang misalkan saya punya padatan garam Ki misalkan ya. Ki solid. Ki solid, jika dia terlarut di dalam air, kita kan akan langsung bikin reaksinya seperti ini ya. Ki solid menjadi K plus aqueous ditambah I minus aqueous. Langsung seperti ini. Di mana kita perhatikan ada delta H-nya. Delta H-nya disebut sebagai delta H solution. Kita tulis seperti ini ya. Delta H SOLN. Yang nilainya kira-kira plus 13 kJ per mol. Jadi sifatnya endotermik. Tapi ini kalau prosesnya langsung. Kan kita juga belajar di termodinamika pun termokimia bahwa delta H itu sifatnya merupakan fungsi keadaan. Jadi kita bisa sebenarnya proses yang langsung ini kita pecah ke dalam beberapa proses. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Ki yang solid di sini kemudian kita bisa pecah menjadi K plus gas. Jadi kita pecah ke dalam ion-ionnya dalam fasa gas ditambah I minus gas. Tentu saja seperti ini ya. Di sini ada plus H2O ya. Ada H2O tentu saja yang hadir sebagai
pelarut. Tapi kemudian sebelah kanan tidak dituliskan karena aquos ini sudah berarti ada molekul airnya. Seperti ini. Nah, yang seperti ini, proses seperti ini sebenarnya kita kenal dengan energi Kisi ya. Saat padatan ionik diubah menjadi ion-ionnya dalam fasa gas. Dan ini punya delta H tersendiri. Sifatnya adalah delta H-nya menjadi plus 672 kilojoule per mol. Jadi sifatnya endotermik, butuh energi. Ketika K plus gas dan I minus gas ini kemudian dilarutkan ke dalam air menjadi K plus aquos tambah I minus aquos, proses ini juga memiliki delta H yang besarnya adalah minus 659 kilojoule per mol. Gitu. Sehingga ketika kita melalui kedua proses ini, plus 672, kemudian minus 659, secara direct, secara langsung, kita bisa menentukan bahwa, entalpi untuk pelarutan padatan Ki menjadi K plus aquos tambah I minus aquos adalah plus 13 kilojoule per mol. Dan ini kita kenal sebagai entalpi pelarutan. Seperti itu.